ada uraian atau analisis dari ulama yang membagi manusia ke dalam 4 tipe. Ini kalau dalam bahasa Arabnya kalau dihafalkan lumayan menarik ya. Tipe yang pertama disebutkan di sana adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Nah, jadi kata-kata itu pakai yadri, nanti bedanya cuma ada yang lah ya. Jadi tipe yang pertama ini rajulun yadri, yaitu seseorang yang dia itu memiliki kemampuan, memiliki ilmu atau kekayaan, keterampilan atau yang lain. Wa yadri, dan dia menyadari annahu yadri, bahwa dirinya itu adalah orang yang mampu, orang yang berilmu, atau orang yang memiliki keterampilan. Nah, ini adalah tipe yang terbaik, karena jika orang seperti ini berada dimanapun, mulai dari keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, atau di komunitas manapun, orang seperti ini pasti selalu menguntungkan orang di sekitarnya. Karena apa? Katakan dia orang yang kaya, punya banyak uang, bahkan uangnya berlebih dibandingkan apa yang dia butuhkan, dan dia punya kesadaran bahwa saya ini punya kemampuan, punya kekayaan, sehingga kekayaannya itu tanpa diminta, apalagi dipaksa, sudah beliau sampaikan, perbantukan kepada orang yang membutuhkan yang ada di sekitarnya. Begitu juga kalau orang yang berilmu, dia sadar kalau dirinya punya ilmu, pintar begitu, dan dia sadar bahwa keilmuannya itu, kepintarannya itu bisa dimanfaatkan untuk orang lain, sehingga diamalkan, diajarkan tanpa harus dipaksa-paksa. Kalau suatu komunitas, suatu kampung, masyarakat, atau apapun jamaah manapun punya pribadi-pribadi yang seperti ini, kita jamin komunitas itu, jamaah itu, masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang menyenangkan. Karena apa? Sudah warganya itu banyak yang memiliki kemampuan, dan dengan sukarela menyalurkan kemampuannya itu tanpa harus dipaksa, sudah otomatis punya kesadaran. Nah, itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah rajulun yadri, orang yang memiliki kemampuan, kepandaian, punya keterampilan, wala yadri, tetapi dia nggak menyadari annahu yadri, kalau sesungguhnya dirinya itu punya kemampuan. Jadi janjane sugih, tapi kalau ada sumbangan-sumbangan nggak tergerak. Sebenarnya dia pinter, tapi ketika butuh khotib, butuh penceramah, dia tidak merasa pede kalau dia itu punya kemampuan. Atau bahkan tidak harus kekayaan, tidak harus ilmu, waktu saja. Ini membutuhkan orang yang bisa katakan standby untuk kegiatan tertentu. Dia longgar waktunya. Ya sudah, misalnya ya, sudah pensiun misalnya. Tapi begitu dibutuhkan nggak tergerak untuk mengajukan dirinya untuk saya bersedia begitu. Tapi ini lumayan, orang ini sudah punya kemampuan, tapi hanya kurang kesadaran dan keberanian. Sehingga orang seperti ini perlu untuk dijawil, perlu diingatkan, Kang, sampean ki pinter lho janjane. Mbok yo gelem jadi pemateri, jadi apa saja, jadi MC, jadi penceramah, jadi pelatih, atau apa saja, sehingga kemudian dia ini di level 2 naik ke level 1. Yang tadinya belum sadar kalau dia punya kemampuan, jadi punya kesadaran. Tapi ini harus ada orang yang jawil. Di masyarakat kadang-kadang banyak seperti itu ditemukan ya. Karena wongnya sugih lho nek kok nek ono sumbangan ora tau anu ya gitu. Nah, itu perlu disowani gitu.
dan seterusnya. Nah, insya Allah kalau ini kemudian ada pendekatan, inilah pentingnya dakwah, kita melihat jamaah punya potensi. Nah, salah satu fungsi takmir pengurus itu adalah memetakan potensi jamaah, mana-mana yang punya kemampuan tapi belum tereksplorasi, belum teraktualisasi, kemudian perlu dilakukan pendekatan. Kalau dari, katakan kalau itu masjid, kalau takmirnya punya kemampuan untuk melobi, mendekati, kemudian mengajak, itu akan semakin besar potensinya. Sebaliknya kalau pengurusnya, takmirnya, panitianya tidak punya kemampuan untuk melobi, menyadarkan, ya sudah, potensi yang ada tidak akan optimal, bahkan bisa dikatakan sia-sia, tidak akan berkembang. Nah, itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga adalah, ini sekarang ada lanya sekarang ya, rajulun la yadri, orang yang tidak punya kemampuan, tidak punya kepandaian, tidak punya keterampilan, wa yadri, dan dia sadar annahu la yadri, kalau dia sesungguhnya kurang memiliki kemampuan, kurang memiliki kepandaian, kurang memiliki kekayaan, sehingga karena dia sadar kalau dirinya itu kurang dari berbagai hal, kemudian dia tergerak untuk apa? Untuk belajar, untuk bekerja keras, untuk berlatih dan sebagainya. Nah, ini lumayan. Orang seperti ini relatif mudah untuk diarahkan. Sampeyan ki ketoke ngajine wis apik ning makhrajit, masih kurang-kurang dikit, mbok belajar makharijul huruf. Oh iya saya mau, diajak mau dia itu. Sampean itu janjane anu lho, kalau bisa bekerja lebih keras lagi, bisa lebih mampu loh secara keuangan. Dia belajar misalnya marketing, belajar apa, mau diarahkan. Termasuk semuanya itu bisa dilakukan. Ini lumayan orang seperti ini. Dia kurang tapi dia punya kesadaran dan mau diarahkan oleh yang lebih mampu. Nah, yang repot ini tipikal yang keempat ini. Rajulun la yadri, orang yang dia tidak pinter, tidak kaya, tidak terampil, wala yadri, dan dia nggak sadar annahu la yadri, kalau dia sesungguhnya tidak mampu, tidak pinter, tidak terampil. Jadinya apa? Dikasih tahu, kata orang Jawa, ngeyel gitu. Ya, wes repot wes, kata anak sekarang gitu. Nah, yang seperti ini yang kalau ada di masyarakat, kalau jumlahnya banyak, wah ini mohon maaf, biasanya tidak nambahi kontribusi tapi malah kadang-kadang bikin kisruh gitu. Karena apa? Orang sebenarnya biasanya sok tahu, sok pinter, orangnya miskin tapi gayanya kayak orang sugih gitu. Penghasilannya 2 juta tapi pengeluarannya 4 juta gitu. Nah, mohon maaf ya, di keluarga-keluarga seperti itu kadang-kadang ada. Jadi mohon maaf, kemampuannya ya sebegitu saja tapi gayanya gitu ya. Gayanya itu koyo ya gitu. Kalau dikasih tahu marah, tersinggung, ngamuk gitu. Nah, seperti ini yang perlu banyak kesabaran, entah kita sebagai anggota keluarga atau anggota masyarakat atau mungkin anggota komunitas, jamaah dan sebagainya, yang perlu perjuangan lebih keras untuk tanda petik menyadarkan tipikal-tipikal orang yang seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita mungkin ya memposisikan, mengevaluasi kita kira-kira kita ini di tipikal yang mana? 1, 2, 3, atau 4 gitu. Mungkin saja seseorang hampir semuanya bagus dari sisi keuangan, dari sisi keilmuan, dari sisi keterampilan, dari sisi manajemen waktu bagus. Tapi mungkin juga ada orang dari sisi keuangan oke, tapi mungkin dari sisi keterampilan kurang, dari sisi komunikasi kurang. Kayak nyumbang sergep, nek terhitung sitik nesu gitu kan. Ada yang seperti itu, ya. Atau bahkan mungkin ya kemampuannya sedikit, banyak nggak bisanya, tapi masih mau belajar, itu enak. Nah, yang repot yang nomor 4 tadi itu, wes mohon maaf ya, nggak sugih, nggak pinter, cak kerjoya angel, tur ngeyelan. Ini yang harus kita pastikan dalam diri kita itu semakin tipis, kalau bisa nggak ada. Sehingga apa?
tetap punya semangat, punya keinginan, punya kesadaran untuk lebih baik, berkembang, dan kalau bahasa perserikatan berkemajuan, kira-kira seperti ini. Nah, jadi sekali lagi tadi kemampuan bisa kekayaan, keilmuan, keterampilan, termasuk waktu ya. Mungkin di antara kita ada yang tidak cukup kaya, tidak cukup pinter, tidak cukup terampil, tapi punya waktu. Nah, silahkan waktunya dipakai apa? Mungkin di masjid bisa mohon maaf bisa bantu-bantu ya. Di masyarakat begitu ada yang bagian, semuanya bisa punya peran sesungguhnya. Di sini saja mulai dari yang bagian sound system, bagian lampu, bagian acara, bagian cari konsumsi, dana, parkir, kebersihan, hampir semuanya ada. Tinggal kita pandai-pandai menempatkan dan memfungsikan kira-kira di mana diri saya ini bisa lebih bermanfaat. Seperti tema yang lalu, menjadi manusia yang bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing diri kita, kemudian memberikan petunjuk dan pertolongan. Mudah-mudahan kita selalu menjadi pribadi yang setiap hari semakin baik dan semakin bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan salah. Mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.